Di sebuah hadis disebutkan karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan dari sekian bulan beliau itu paling dermawan itu di bulan Ramadan. Tidak mungkin kita berhasil. Ya. Maka Rasulullah hanya memberikan arahan kepada kita agar di bulan Syawal itu kualitas kita harus ingat bahwa kehidupan ini ada ujungnya. Artinya kita harus ingat bahwa nanti ada kematian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Nasiruddin. Ya, betul. Akhirnya kita bertemu lagi. Alhamdulillah. Di suasana yang baru. Insya Allah. Saya sudah berubah, Ustadz. Apa perubahannya? Dulu di warung. Iya. Alhamdulillah. Sekarang saya mempunyai jabatan yang baru, Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah. Disyukuri. Nah, sesuai dengan konsep kita kali ini, Ustadz. Ini kita bukan manggil tersangka atau saksi, bukan, Ustaz. Tapi di podcast investigasi kita, Nongki Investigasi ini, Ustaz, kita menghadirkan narasumber, pakarnya, ahlinya di bidang yang akan kita bahas, Ustaz. Mudah-mudahan. Masya Allah. Dan Ustadz Nasiruddin, saya lihat di berkas Anda. Wow. Ustadz adalah seorang Dewan Pengawas Syariah di Lasnas LMI. Luar biasa, Ustaz. Saya pengennya tepuk tangan, Ustaz, tapi konsepnya karena investigasi, Ustaz. Iya. Jadi mungkin kecil-kecil, nggak apa-apa, Ustaz. Ya. Silakan. Masya Allah. Dan alhamdulillah kita pun bertemu di nuansa yang luar biasa di bulan yang agung. Alhamdulillah. Bulan Ramadan. Dan tentu saja Nongki Podcast kali ini juga spesial Ramadan, Ustaz. Dan ini adalah episode bersama Ustadz Nasiruddin, dan kita sudah mau menjelang Idul Fitri. Iya. Yang kurang lebih akan kita selesai Ramadannya, Ustadz, di tahun ini. Dan tentu saja pertanyaan yang ingin saya sampaikan, berhubung ada Ustadz Nas di sini, terkait kualitas akan amal-amal ibadah yang kita lakukan biasanya di bulan Ramadan, cukup kuat sekali, Ustaz. Cukup luar biasa. Padahal tantangannya berat, Ustaz. Kita harus puasa, mungkin panas cuaca. Kita harus ada ibadah-ibadah yang dikhususkan di malam-malam, terutama malam terakhir. Iya. Tapi kita tetap giat menjalankan. Maksudnya kualitas meningkat terutama di akhir Ramadan, karena ada malam 1000 bulan yang katanya di 10 terakhir menjelang Idul Fitri. Iya. Pertanyaan saya, Ustaz, begitu beratnya tantangan di Ramadan, kemudian setelah Ramadan kualitas kita malah down, menurun, Ustaz. Wajar nggak sih, Ustaz? Padahal tantangannya lebih berat di Ramadan. Ya. Banyak orang salah paham, Masya Allah, ketika memperbandingkan antara Ramadan dengan Syawal. Itu perbandingan yang kurang tepat. Karena seharusnya yang diperbandingkan bukan Ramadan dengan Syawal, tapi Sya'ban dengan Syawal. Siapapun orangnya, kalau kemudian kita mengukur semangatnya ibadah antara Ramadan dengan Syawal, pasti menurun. Karena kita memang diperintahkan untuk memperlakukan Ramadan secara lebih spesial daripada bulan-bulan yang lain. Rasulullah sendiri dalam sebuah hadis disebut, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhussu Ramadhan bil ibadah
ma la yakhussu ghairahu minasyuhur. Rasulullah SAW itu memperlakukan bulan Ramadan lebih spesial dengan cara memperbanyak ibadah melebihi bulan-bulan yang lain. Artinya apa? Ibadahnya Rasulullah di bulan Ramadan tentu lebih besar, lebih bagus kuantitasnya, kualitasnya daripada bulan Syawal. Dan ini memang yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Rasulullah tidak menuntut agar kita di bulan Syawal itu jauh lebih baik daripada kita di bulan Ramadan. Itu berat sekali. Tidak mungkin kita berhasil. Ya. Maka Rasulullah hanya memberikan arahan kepada kita agar di bulan Syawal itu kualitas kita lebih baik daripada sebelum Ramadan. Itu saja sudah cukup. Seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah juga. Semuanya demikian. Ibadah-ibadah mereka di bulan Ramadan jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa daripada bulan-bulan yang lain, termasuk Syawal. Jadi tidak ada masalah kalau misalnya kita di bulan Syawal ada penurunan. Ya. Tapi jangan terlalu jangan kemudian signifikan maksudnya. Ya, signifikan kemudian tidak ada nilai ibadah sama sekali. Artinya harus kita perbandingkan dengan bulan Sya'ban, bulan sebelum Ramadan. Ketika misalnya kita di bulan Syawal masih jauh lebih baik daripada bulan Sya'ban, itu berarti Ramadan kita berhasil. Itu saja. Berarti Ustadz, karena ada contoh dari Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Namun Ustadz, kalau kita lihat kalau misalkan di bulan Ramadan, bukan misalkan di bulan Ramadan banyak janji Allah untuk memberikan pahala berkah di bulan itu. Pun sebenarnya di luar Ramadan juga banyak janji yang diberikan Allah melalui Rasulnya, seperti misalkan ada ibadah-ibadah sunnah seperti puasa yang itu bisa menghapuskan dosa sebelumnya, setahun sebelumnya, setahun yang akan datang, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Bukankah itu harusnya juga bisa paling enggak mengkonsistensi kualitas ibadah kita seperti bulan Ramadan? Iya. Istilah mudha'afatul hasanat, dilipat gandakannya kebaikan. Itu memang rahmat Allah kepada kita, dan itu berlaku di bulan apapun. Cuma di bulan Ramadan ini lebih spesial begitu. Lebih banyak. Kalau di bulan-bulan yang lain misalnya satu kebaikan diganjar, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, maka di bulan Ramadan bisa jauh lebih banyak daripada itu. Maka momentum ini yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, tanpa kemudian meremehkan keutamaan-keutamaan amal ibadah di bulan-bulan yang lain. Itu saja sebenarnya poinnya. Penting ini Ustaz, saya catat dulu. Ya. Sudah kita hadirkan Ustaz. Kalau nggak dibunyiin, aduh, sayang sekali Ustaz. Nah, yang berikutnya Ustaz, saya lihat dari beberapa catatan pertanyaan Ustaz. Ini ada pertanyaan luar biasa sekali Ustaz. Dan tentu saja Ustaz, kita pengennya kalau sudah Ramadan, biasanya kualitas ibadah kita meningkat karena ada contoh, karena ada janji-janji berkah yang luar biasa. Tapi kita juga pengen sebenarnya Ustadz untuk paling nggak minimal konsisten di luar Ramadan. Sangat memungkinkan terjadi nggak Ustadz? Kalaupun itu bisa terjadi, ada kiat-kiat nggak untuk itu Ustadz? Agar konsistensi ibadah kita jaga begitu maksudnya. Betul, kita udah mungkin sebelum Ramadan kita jarang sholat malam, bolong-bolong. Tapi karena Ramadan spesial, akhirnya kita jadi rutin. Kan setelah Ramadan sayang kalau setelah Ramadan bolong-bolong lagi. Gitu Ustaz. Kira-kira hal itu memungkinkan nggak Ustaz? Walaupun sudah ada contoh kalau Ramadan Rasul itu beribadahnya lebih daripada lebih banyak sebelumnya. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Pertama, kita
belajar mengikhlaskan amal ibadah. Orang kalau sudah berlatih ikhlas di dalam beribadah, maka di bulan apapun, mau ada siapapun atau keadaan apapun, dia akan terus beribadah. Kemudian berikutnya, kita harus ingat bahwa kehidupan ini ada ujungnya. Artinya, kita harus ingat bahwa nanti ada kematian. Rasulullah katakan, kafa bil mauti idzatan. Kematian itu menjadi mau'idzah, menjadi nasihat yang baik bagi kita. Artinya orang kalau ingat bahwa suatu saat kita akan mati, maka dia tidak akan berpikir untuk menurunkan kualitas dirinya, kualitas ibadahnya, melainkan akan terus ditingkatkan. Mau ini di bulan apapun, toh fadilahnya di berbagai bulan juga tetap ada, meskipun tidak sebesar Ramadan, maka kesempatan peluang itu akan terus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lalu yang berikutnya, kiat yang sangat penting sekali, kita harus mujalasatus salihin, harus selalu berteman dengan orang-orang saleh yang siap tawasau bil haq, tawasau bis sabr, siap untuk saling memberikan nasihat kepada kita. Ini penting sekali, karena kita suka lupa sebenarnya. Ketika kita mau konsisten melakukan amal ibadah, kita lakukan sekian waktu, setelah itu semangatnya menurun. Kalau tidak ada yang mengingatkan, bisa hilang sama sekali. Penurunan drastis. Jadi harus ada orang yang siap memberikan nasihat kepada kita, tawasau bil haq. Maka berkumpul dengan orang-orang baik, selalu menghadiri kegiatan-kegiatan yang baik, majelis taklim. Itu salah satu kiat yang sangat penting agar kita bisa tetap konsisten. Setidak-tidaknya penurunannya tidak drastis dari Ramadan. Kalau dari Sya'ban, usahakan lebih banyak peningkatan ke bulan Sya'ban. Luar biasa. Catat Ustaz. Luar biasa Ustaz. Dan Ustaz, dari beberapa catatan pertanyaan yang terkumpul oleh teman-teman Nongki, salah satunya adalah apakah ada contoh Ustaz? Mungkin dari ulama salaf atau sahabat yang ibadahnya, kualitasnya dari Ramadan ke luar Ramadan berbeda. Itu yang konsisten mungkin. Dia bisa menjaga konsistensinya atau mungkin malah meningkat secara kualitas ibadahnya Ustaz. Mungkin ada cerita terkait itu Ustaz yang bisa diberikan kepada kita Ustaz. Ada beberapa riwayat tentang beberapa asar dari sahabat Utsman bin Affan. Beliau kalau di bulan Ramadan 1 hari khatam Al-Quran. 1 hari khatam Al-Quran. 1 hari? Satu malam begitu. Satu malam khatam Al-Quran. Dan itu tidak dilakukan di bulan Ramadan. Artinya apa? Di bulan Syawal tidak. Beliau terus membaca Al-Quran, tapi tidak seperti di bulan Ramadan. Terus membaca Al-Quran, tapi tidak seperti di bulan Ramadan. Artinya, memang ada perbedaan antara durasi baca Qurannya Khalifah Utsman bin Affan antara bulan Ramadan dengan bulan Syawal. Tidak apa-apa, itu manusiawi sekali. Betul. Tidak apa-apa. Contoh lain, misalnya seperti sahabat Ibnu Mas'ud, itu khatam Quran kalau di bulan Ramadan itu selama 3 malam khatam 1 kali. 3 malam khatam. Dan itu tidak dilakukan di bulan Ramadan. Jadi saya katakan sekali lagi, tidak masalah kalau misalnya kualitas kita, kuantitas ibadah kita antara Ramadan dengan bulan Syawal itu ada sedikit penurunan. Tidak ada masalah. Karena memang Ramadan perlu kita istimewakan. Tentang Rasulullah sendiri, ini mungkin bisa saya tambahkan. Di sebuah hadis disebutkan, karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan dari sekian bulan, beliau itu paling dermawan itu di bulan Ramadan. Paling dermawannya itu di bulan Ramadan. Artinya bulan Ramadan dengan bulan Syawal beda. Dan itu tidak apa-apa. Tidak masalah.
Berarti kalau yang bisa saya tangkap adalah bulan Ramadan bukan perbandingan. Tidak bisa dibandingkan dengan bulan Syawal, tidak bisa. Bulan-bulan yang lain. Ya, tidak bisa. Masya Allah, penting Ustaz. Ya, luar biasa. Intinya adalah bulan Ramadan bukan perbandingan dan memang layak untuk kita istimewakan dari bulan-bulan di luar Ramadan. Masya Allah. Dan terkait hal ini Ustaz, mungkin ada pesan-pesan Ustaz yang bisa disampaikan Ustaz, karena waktu kita sangat terbatas. Terutama berarti ada pesannya selain tema yang kita bahas, mungkin karena ini menjelang menjelang Idul Fitri Ustaz. Nah, bisa juga memberikan pesan-pesan terkait itu Ustaz untuk teman-teman Nongki Investigasi. Jadi ada satu ungkapan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dia orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maubun. Orang yang hari ini dengan kemarin itu sama saja, maka dia orang yang tertipu. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Orang yang hari ini lebih parah daripada hari kemarin, maka dia orang yang terlaknat. Hari yang dimaksud di sini itu sebenarnya bukan kemudian perhitungan waktu 24 jam. 24 jam sekarang dengan 24 jam besok kita harus lebih baik, 24 jam besok. Tidak harus demikian. Artinya yang terpenting itu adalah dari masa ke masa kita lebih baik gitu ya. Dari waktu ke waktu kita lebih baik. Tidak harus kemudian dari detik per detik cara menilainya, tidak harus demikian. Artinya cukup dengan kita semakin tua, semakin baik, itulah yang dimaksud orang-orang yang mendapatkan nikmat keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mumpung ini bertepatan dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita tingkatkan ibadah kita. Seperti Rasulullah juga meningkatkan kualitas ibadahnya. Beliau memperbanyak iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Siapa tahu kita mendapatkan lagi keistimewaan bertemu dengan Lailatul Qadar. Jadi terus kita tingkatkan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa. Semoga pesan ini tidak hanya sampai ke saya, tapi bisa ke teman-teman yang menonton acara ini di Nongki Investigasi. Itu penting sekali Ustaz. Saya catat dulu. Masya Allah. Saya sudah lama tidak bermain ini Ustaz. Sama. Dan terima kasih Ustaz atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi di waktu-waktu istimewa yang lain. Di waktu-waktu yang diberkahi Allah. Dan kita doakan juga semoga teman-teman yang menonton acara ini diterima amal ibadahnya, wabil khusus di bulan Ramadan. Luar biasa. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.